Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin ya rabbal alamin. Halaman 52. 52 pubak hadis, pubak riwayat. Pan hinam tanda. Adapun yang satu lagi, adapun barikul hai. Patah melipat un. Barik limang. Barik limang berarti bahadi berarti bahadi nyan acita lebat riwayat iatu ina juta ulang bacut barikul he barikul he dari ratu riwayat Syekhani Bukhari dan Muslim menyebutkan Syekhani dua syekh dalam kalangan ulama hadis berarti Bukhari dan Muslim menyebutkan Syekhani dalam kalangan para sahabat Nabi berarti Abu Bakar dan Umar. Menyebutkan dua syekh kepada sahabat Nabi. Menyebutkan Syekhani dua syekh dalam kalangan ulama ulama fiqh itu adalah Imam Nawawi dan Imam Rafi'i. Jadi Syekhani hino Imam Bukhari dan Imam Muslim, Bukhari Muslim. Riwayat Syekhani bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu ia atas dua kubur. Ya, jadi dalam satu hadis yang diriwayat li Bukhari dan Muslim, diriwayat li Imam Bukhari dan Muslim, ba'sa boh uro Nabi lewat dua boh kuburan. Maka sabdanya nekun li Rasulullah, tentu lewatnya bersama sahabat. Makanya bersabda kepada sahabat, kena siksa keduanya. Nyo ahli kubur, dua boh kuburnya nyo sedang disiksa oleh Allah. Adapun salah seorang daripada keduanya, salah siro daripada keduanya yang sedang disiksa itu, maka adalah ia berjalan dengan namimah, yakni mengadu-ngadu antara manusia supaya berkelahi mereka itu. Ya, jadi yang pertama, kuburan yang pertama jih gesiksa manyetnyan karena jih tukang namimah, tukang fitnah, tukang babahaba, tukang upat, habahino bakedih, habahidih bakedih, sehingga je kepake urang semayang na top aurat na babahaba pihna karu urang yang ke ngahaba katanya nya mendapat azab dalam kubur. Nyo ni begahe Nabi, nyo kuburan pertama dosanya karena ada namimah, kehidupannya yaitu mengadu-ngadu domba manusia. Adapun yang satu lagi sabuh kubur itu maka adalah tiada istibrak daripada kencingnya. Hana habis ada getuh untuk naik tubit lam hana gepremen pada hainyan ka hanjut hana gepremen le kai tubit hana ke dia walaupun bo tu. Makanya kena kepegah pada tatuh geyu jarut geyu gerehem geyu ran geyu urut kadang-kadang le taduk meno posisi tak gantung mede tujuan di kepu ngak bergerak-gerak kibancara dak na nyan berhabis tubit be tu wate batuk tentu kai tubit wate bergerak wate taik tangga kai tubit wate tarukuk ai dubit hana ta premun le nyo ke nyo akibat ya, karena tidak mau membersihkan kencing ya, tidak mau istibrak daripada kencing keun tak anggap biasa pulang ranyu ka tuha kadang-kadang teteh pitannya tai dubit nya nyo hana bupah mulai dari muda cara tuhi butui pakai bahan hana ta biasa cara yang butui tu hana tak ingat le ya, kakek lagi nya laju sehingga kakek igatanyo mendapat siksaan yang menyolagnya model ke bekas. Ini hadis Rasulullah. Ka nyupat hadis tu man ya wa qala sallallahu alaihi wasallam nyo hadis lain. Nyo sebenarnya tanya pembahasan manteng masalah Jumat nyo hana salah. Masalah kelebihan Jumat ka betul. Cuma kapanjang naga uraikan masalah-masalah lain. Kelebihan Jumat Wa qala sallallahu alaihi wasallam man qala yaumal jum'ati li sahibihi wal imamu yaktubu ansit au
takallama au abatha au asyara biyadihi au birasihi faqad lagha wa man lagha fala jum'atalah. Dan sabda Nabi SAW, barang siapa berkata-kata pada hari Jumat, ba'ura Jumat tak pegah-pegah habah, bagi taulannya, bagi ngen yang naik samping katanya, padahal imam membaca khutbah, itanya tak pegah habah, putra habah yang tak pegah, mana takkan diam olehmu. Persih katanya lagi tak ngen tu tengah pegah habah kena, takkan tu bangun tu neim hai, tayu im, teman tayu tu pegah gak tayu imnya kan kata pegah habah sih, kan hanjut sih, nyen kok maksudnya kan haji ilai, maksudnya kan berkata-kata sih kekun, padahal imam membaca khutbah, takkan itu yang bangun tu diam olehmu, neim berkahaba ataupun neim atau berkata olehmu, kau tak pegah habah sabi-sabi takkan ditanya pegah jo habah apa yang hut, atau tatakallam pegah jo habah, atau memperbuat ia akan yang sia-sia, atau lalu tengah abasanya pubut yang sia-sia. Hana perle 3 HP gaduh lalu dengan HP nyo tunggu khatib tengah baca rukun khutbah, ini masalah haji kan ba'ura Jumaat mulai bengah sampai teput pun haji dah berhabar kanyan tunggu khatib sedang membaca khutbah, itanya yang lalu dengan berhabar, lalu dengan HP, pokoknya yang sia-sia, atau isyarah ia dengan tangannya, kahana perle tak isyarah kena tak isyarah kedih ngejaro tu, nyanban atau dengan kepalanya, isyarah dengan kepalanya, maka sungguhnya telah lagha ia. Nyan yang ipubut nyan ka sia-sia tente dengar Jumat puno, dan barang siapa lagha ia maka tiada Jumat baginya. Barang siapa lagha ka sia-sia Jumat katanya nyan berarti kaku lagi hana Jumat gekeun. Nyan kalen berarti hadisnya mono ke pegah. Seolah-olah tanya yang pegah haba sedang khatib membaca 2 rukun khutbah, nyan hana gekira atas main Jumat oronyan. Nyo kehino payah petanggung makna hadis baik secara lahir tak cok hukum. Padahal nyo tak nak pegah ju secara pintas, nyo nak khilaf ulama tentang nyo. Orang yang pegah haba tengah khatib sedang membaca khutbah, nyo nak 2 fatwa ulama. Imam Syafi'i sendiri yang berfatwa. Ada pendapat kadim nyo haram, ada pendapat jadid makruh, disunatkan diam. Barang kaso manteng hana di gaduh pegahaba tengah khatib membaca rukun khutbah, sah si Jumaat di merempat si fahala, teman kamu makruh aku reung. Pendapat yang kuat, pendapat yang lain haram, menyehina ada baca hukum ini seolah-olah tidak hana Jumaat juronyan, hantah Jumaat ajumnya gaduh tak pegahaba, sedangkan tungku khatib sedang membaca 2 rukun khutbah. Yang kena makaji perlu penjabaran para ulama, perlu hukum yang difatwa oleh ulama untuk kata kiban makna daripada hadis tersebut. Hanjit taca makna hadis secara lahir. Kalau detailnya lagi pikiran katanya untuk menyokal lagi bertanggung oleh para ulama hadis. Dan kata Abu Bakar Al-Hasini di dalam kitab Kifayatul Akhyar, adakah haram berkata-kata pada waktu khatib membaca khutbah? Pukuna haram di saat khatib sedang membaca khutbah, tanya tak berkahaba, maka padanya itu 2 kaul, 2 pendapat. 2 pendapat atas perkataannya. Salah satu daripada keduanya itu haram. Haram telah dinas atasnya oleh Imam Syafi'i pada kaul qadim. Menurut kaul qadim, pendapat qadim atau pendapat Imam Syafi'i ada 2. Nagakeun kaul qadim, nagakeun kaul jadid. Menyekaul qadim fatwa Imam Syafi'i sewaktu Imam Syafi'i itu di Irak, kaul jadid sewaktu Imam Syafi'i di Mesir. Kaul kadim lebih hawai ke fatwa, kaul jadid dudau, mana kaul pendapat. Pendapat jadidnya pendapat dudau yang fatwa oleh Imam Syafi'i. Jadi secara umum apabila bertentangan antara pendapat kadim dan pendapat jadid, yang diucap pendapat jadid. Pendapat jadid cok je. Jadi menurut pendapat kadim haram pegahaba khatib sedang membaca 2 rukun khutbah, dan dengan dia haram atas nas atasnya oleh Imam Syafi'i.
pada kaul kadim. Yang fatwa Imam Syafi'i dengan dia berkata Imam Malik, menurut Imam Malik pilagenyan, dan Abu Hanifah, menurut Abu Hanifah pilagenyan, dan Imam Ahmad yang terlebih rajih daripada dua riwayat baginya. Jadi menurut Imam Ahmad juga demikian. Berarti menurut Imam Ahmad yang kuat daripada dua buah riwayat nyan juga lagenyan, yaitu harum pegahaba khatib sedang membaca rukun khutbah. Pakan nadali gak nyan karena sabda Nabi SAW. Karena Nabi di dalam hadis, apabila berkata seorang bagi taulan kamu padahal imam membaca khutbah hari Jumat, diam olehmu. Karena Nabi kepegah kiyuim, hana taim berarti melanggar perintah Nabi, harum hukum ji. Maka sesungguhnya laga engkau, karena ke dalam hadis laga sia-sia Jumat oranyan, dan makna laga itu berdosa. Jadi makna laga sia-sia ini berdosa, menyomenan pegahaba khatib sedang membaca khutbah nyo hukum ji harum, nyo meno ke petanggung atuh pendapat menurut pendapat yang kadim. Dan pada kaul jadid yang bahwasanya berkata-kata pada ketika itu tiada haramnya, tetapkah bunuh hana harum, cuma sagai dan diam itu sunat jua, sunat liui menyomenan tegedi tak pegah haba kan harum, tapi hukum ji makruh. Nyu terdasarkan ada pendapat jadid, pendapat jadid, pendapat dudau fatwa Imam Syafi'i. Pakan teh dali gak nyan kan hana hadi, beda kita nyu hana hadi. Karena barang yang diriwayatkan oleh Syekhani ada hadis Bukhari Muslim bahwasanya Sayyidina Utsman masuk ia padahal Sayyidina Umar membaca khutbah. Habab pernah di saat Sayyidina Umar sedang membaca khutbah, Utsman masuk masjid akan aju. Maka berkata Sayyidina Umar, gekun le Sayyidina Umar, berarti sedang membaca khutbah padahal. Apalah hal kaum mentakhir mereka itu daripada abang? Apalah hal kaum mentakhir mereka itu daripada abang? Pakan telat azan menyubah tanya, ataupun mentakhir azan, pakan azan 3 ke 2 ge, mentakhir telat azan. Kata Sayyidina Utsman, jawab oleh Sayyidina Utsman, ya Amiral Mukminin, tiada aku melebihi tatkala aku mendengar bang, melainkan aku mengambil air sembahyang jua. Jadi telat azan getanya oleh Sayyidina Umar, padahal Sayyidina Umar di atas mimbar. Getanya mbak Sayyidina Utsman pakan telat azan menyebasa getanya. Gejawab hana lun putelat sebenarnya. Cuma lun luak tunggu semayang mbak watanya sehingga telat azan becut. Menyebasa getanya. Nya karena apa? Nyo lam celah-celah sedang membaca khutbah. Lam celah-celah sedang membaca khutbah. Nyo dalilnya kengken atas bak Nabi. Cuma ya kan tutu Nabi, nyo bet tangga itu nyo hana kuat ilem, nyo dia tutu Nabi pegah. Hana si nyo huyuk mentuk. Dan riwayat bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah riwayat nah hadis itu madibut Nabi. Nyo kejadian sahabat. Huyuk mentuk nah hadis Nabi si kedih hentik ke bertanggung. Atau menyo ya tu hide kan Nabi langsung yang pegah. Hanjit pegah haba, kan enggak pegah harum. Lara ke pegah. Sia-sia sehingga hana kira Jumat orangnya. Cuma kanggo petanggung le sebahagian ulama bahwa maksud hinan harum, lara hinan berdosa. Menurut pendapat yang jadid, watai petanggung le para ulama tidak haram karena ada dalil. Sayyidina Umar juga nak puput laganyan dengan Sayyidina Utsman gepegah haba. Nya sengkira harum, sungguh hana dilakukan le urunyan. Takkan lai tanya, rumahnya kan hadis Sayyidina Umar dan Utsman. Sedangkan dipayatikan hadis Nabi langsung nyahu ke uyup tak dan riwayat daripada Nabi bahwasanya Nabi SAW masuk atasnya oleh seorang laki-laki padahal ia tengah membaca khutbah pada hari Jumat. Pernah juga masa Rasulullah Nabi sedang membaca 2 rukun khutbah truk sira jamaah tamung dalam masjid. Sebab awal yo perle tanya ngaju nya menan cara tak dalam riwayat dalam cerita-cerita mesti katib tengah baca rukun khutbah persis lagi tanya semubut dengan tabut mesti tengah-tengah takkan kitab untuk pertanyaan kan tanya ngaju dan terjawab mana ke Mesir khatib tengah baca 2 rukun khutbah nyana jamaah yang tamang perle tanya ngaju bak khatib yang perle tanya yang menansit lagi pun bunuh pak ikan gebah baju perle gebah baju cukup khatib yang menansit
Nabi sedang membaca dua rukun khutbah, getamang siro sahabat na perlu gedek tanyong maka berkata laki-laki itu, gekeun leu ragamnya, manakala berdiri kiamat, mana gekeun, manakala berdiri kiamat, maka kata laki-laki itu, manakala berdiri kiamat, ya, makna manakala kapan, mencoba saya tanya, ya Rasulullah, ada pun hanakeun ya Rasulullah, gekeun aju, pajan urok kiamat, ya Rasulullah pajan urok kiamat, ya manakala berdiri kiamat, maka isyarah manusia kepadanya dengan diam. Oleh urang dong kipan di Rasulullah Nabi tengah baca khutbah, truk sirau ragam, ia keun ia tanya mbak Nabi pajan urok kiamat ya Rasulullah. Ya Rasul pajan urok kiamatnya. Kan jamaah lain kan kade isyarah yuim. Nah yang isyarah ngenjaro kemenan teu rame-rame, nah yang isyarah ngemata tayuim. Maka tiada diterima ia. Hai peremun dan mengulangi ia akan perkataannya, iulang lom. Ya Rasulullah pajan urok kiamat. Maka sabda Rasulullah, maka diulangi ia akan perkataannya. Maka sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baginya. Kemudian daripada kali yang ketiga, rupanya sampai lehego itanyong pajan urok kiamat itanyong dalam tiga tu ba Rasulullah. Jadi oleh lehego itu manyang bak Nabi, kejawablah le Nabi ya. Pada kali yang ketiga kalinya ya. Pada ketiga kalinya dijawab, engkau apa yang engkau sediakan bagi hari kiamat itu? Ya, dijawab oleh Rasulullah, pu yang kata persiapkan untuk urok kiamat. Hamnya bahasa tanya, nya kata tanya kiamat. Cuman pu yang kata persiap untuk urok kiamat. Pu tanya kiamat. Kemana menang ke Nabi? Ke Nabi, apa yang engkau sediakan untuk hari kiamat? Untuk menghadapi urok kiamat, pu yang kata persiapkan. Maka kata laki-laki itu, gekeun dalam leu ragamnya, aku kasih akan Allah dan Rasulnya. Lun cinta ke Allah dan cinta ke Rasul. Maka sabdanya yang jawab oleh Nabi, kalau tutu tidak ditanya. Sabdanya, engkau serta orang yang engkau kasih. Menyomenan gata bersama urung-urung yang gata cintai. Meriwayatkan akan dia Baihaqi dengan isnad yang sahih. Isnad yang sahih wate gecok hadisnya sambung-sambung sahih isnad ji. Dan urung rawi juga adalah sikkah, dapat dipercaya, terpelihara. Dan wajah dalilnya bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tiada ingkar, artinya horat gemedali bahwa hana jika haram. Nabi hana ingkar atas mereka itu akan demikian. Makna hana ingkar, hana pegah geyui urung temanyongnya. Yang ke hana ingkar, Nabi gelayani urung temanyong. Pertanda adalah hana haram jauh. Dan jikalau berkata-kata itu haram, niscaya mengingkar Nabi sallallahu alaihi wasallam akan dia. Ahanya intaha abihiyanya tutur tersebut. Ya, singkira Nabi geingkar sungguh pertanda haram. Menyomenan nyokeh medali hana haram. Wate tanya berbicara sedangkan khatib sedang membaca dua rukun khutbah. Cuma saga giuim bek kurung fahala hana get makruh kan. Ya, nyamban. Atau menyoyatih kemudian haju kan. Lagi teori Jumat kena baca hadis kan. Idza sa'idal khatibu alal mimbar yakhtub fala yatakallamu ahadum minkum wa may yatakallam kana kentek sampai ujung ji faqat laga wa man laga fala jum'atalah nyo ko hino yo barang kaso kata pegahaba apabila kata pegahabanya hana Jumat ana laga apabila kalaganya nyan sia-sia hana Jumat kiranya ko hadian nya hadiah yang bacayan hadis yuim katanya lah putih yo panina mandum tu mandai ada putra baca si golom ge hơi khatib si golom ge khatib ka ge khatib ka ge si golom ge khatib atau mimbar urang yang heunya kan ge baca hadis sabawnya hadisnya iza sa'idal khatibu alal mimbar yakhtub apabila naiklah khatib ke atas mimbar untuk berkhutbah fala yatakallamu ahadum minkum jangan berkata-katalah oleh salah satu daripada kamu wa mallam wa may yatakallam ti barang kata mandang pegahaba faqat laga hanya hana Jumat ji henteu laga sia-sia fala jum'atalah maka tidak ada Jumat baginya
nya hadisnya nya ka hadis lagi yo gepingat kepada jamaah untuk hana pegah baik pegah habar. Cuma biasa tanya kata tamang dalam tu masjid hana pegah bali ka tertib ya. Ka oleh alam dan makna laga ya, kena laga. Apa itu laga? Lagi takkan tutu laga sia-sia yang memfombak katanya. Makna laga atas kaul ini ada pendapatnya mendatangkan dengan barang yang tiada seyogyanya. Tak pegah-pegah yang hana pantas pegah, hana perlai pegah dengan taduk dalam tu masjid. Dan yang dinafikan dengan katanya fahala Jumat. Ya, kalau watai tanggung hadis makna laga yaitu pegah haba yang hana perlai ataupun pubut yang hana perlai. Jadi yang gepahana hinan dinafikan dengan katanya yaitu fahala Jumat, itulah nafi kamal Jumatnya. Pada gekun maka tiada Jumat baginya, hana fahala Jumat kegoknya lagi hana Jumat. Makna hana fahala Jumat yaitu nafi kamal Jumatnya, tiada nafi sahnya. Nafi kamal Jumat makna kamal sempurna, hana sempurna Jumatnya, ken hana sah Jumat dan ken hana fahala Jumat. Ya, kan terbayang tanya hana fahala Jumat juronya nyen ken. Tapi kurung fahala dekat tak pegah haba. Ya, nyamban ka. Jadi geyu duduk bertertib, geyu dengar khatib membaca rukun khutbah. Sekolamnya berzikir. Wa qala sallallahu alaihi wasallam uslu yaumil jum'ati wajibun ala kulli muhtalim. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bermula mandi Jumat itu wajib atas tiap-tiap yang balik. Ya, wajib ke yang kalau enggak wajib dah ini wajibun yang keji hadisnya payah petanggung keji. Payah ke petanggung hadis. Pada kekan wajib. Untuk ada ke petanggung ka sunat muakkad, sunat yang dikuatkan. Yang kadang-kadang benar. Kadang-kadang konti benar. Nah, pokoknya ile payah petanggung. Haba ji kan ju lagi lahi hadis yang benar ju dapat fahami. Salah-salah. Ya, makanya hanjut lagi lahi hadis, lagi lahi ayat amu faham manjut. Perlu penjabaran oleh ulama. Bermula mandi Jumat itu wajib atas tiap-tiap balik. Dan dikehendaki dengan wajib itu ya, maksud dengan wajib hinan adalah sunat muakkad. Sunat muakkad. Yang bersih lagi tanya kun sik kana ilung ka yakin lung nyo kai tamang watai semayang. Ya, ilung nyo ka yakin lung kai iluk matauro. Pajan tak matauro iluk. Hana sikan tu untuk alil maghrib nya kanya. Cuma bambai iluk matauro. Takkan karena biasa ilung kok yakin lu nyo kai iluk matauro. Ya. Jadi bak mana ji maksud yakin haji menan. Jadi makna yakin hinan adalah berat zan. Nya menan si atakeun wajib. Makna wajib hinan sunat muakkad. Ya, karena jika kata-kata lagi nya kan berarti atakeun wajib, lagi hukum wajib aju dosa menyata tinggal. Tapi kebansit sunat muakkad. Lagi gekeun karena si barang kaso mantang nagebi li Allah Taala keji kemampuan apakah untuk berhaji ataupun berumrah ataupun kemampuan untuk berkurban untuk si udhiyah di bulan haji untuk berkurban nyan menyohan di tempo but hendak matilah dia dalam keadaan Yahudi ataupun matilah dia dalam keadaan Nasrani, seolah-olah kan cukup berat sehingga sampai menan gak ancam dari Rasulullah, padahal berat tak sunat sampai hana get tak getanyo menyo yang mampu hana tak berkorban, menyo mampu dari segi harta hana melakukan ibadah haji ataupun umrah, sehingga lagi yang gak ancam. Jadi kan makna hinan bahwa menyo tegedi mati hana berkorban yang ke lagi je jujuk Yahudi juk ke Nasrani bek menan aju tak cok mufhum ji hanya le ji nya dalam hadis-hadis lagi nya gep tanggung pada kekeun ngan lagi je padahal dia gep tanggung ka bala ilm ka makanya hanjit tak pahami sabah dalil, maka jihino gekun gepetanggungnya sunat muakkad dengan dalil hadis yang lain. Ke dalil ji nah hadis lain untuk kan hadisnya manteng ka. Dan sunat mandi itu bagi orang yang hendak hadir Jumat. Pada orang Jumat tanya tamano bagi so sunat mano bagi urang yang kena sembahyang Jumat. Urang yang hana rencana jak bak Jumat nyo hana sunat mano. Ya, sama ada laki-laki atau perempuan, merdeka atau sahaya, bermukim atau musafir. Urina genak jak Jumat, genak sembahyang Jumat. Sunat mana? Ada miat menansit. Karuh kan? Merdeka, mukim, musafir,
Hana jikan memang kana min, apakah merdeka, apakah lamin, apakah urung musafir, apakah urung mukim menetap di suatu tempat, tetap sunat untuk mandi hari Jumat. Ya, ini sunat kan. Sebab ada urina ke sembahyang Jumat kan sah sid. Geni fardu sid, baik kan sunat. Geni fardu Jumat sid. Sah agaknya ke sembahyang dan hana payah sembahyang lihuli. Cuma bagtanya hana tempat untuk urina penuh dengan uragam. Cuma lagi mesti urang Jumat di Mekah, di Madinah, maka kena sekejap urina. Pu yang ke sembahyang Jumat sid dan sah. Hana payah ulang lihu. Walaupun hana wajib. Karena kan makna hana wajib hinan adalah hanjit pubut, hansah pubut kanyan. Hana wajib tuntutan ke urinang menyogo pubut sah. Lagi hana jit hana ke pubut Jumat bagi urung sakit kena. Urung sakit berat atas memang sakit ke. Hai geja aju nya kahana jit hana pubut Jumat, jit sembahyang leho. Teman ni cak irande rame-rame ke dia sumuji apa ke. Kan kagak sembahyang Jumat si kau nyan. Nah sah. Lagi hana wajib Jumat ada anak min. Ibu pubut sah sit. Ka baca tu, bapa bari tu. Adapun orang yang tiada berkehendak hadir Jumat, orang yang hana keinginan untuk jak Jumat, maka tiada sunat baginya mandi. Nya hana sunat mana? Menyunah rencana tak nak jak Jumat, sunat mana? Nya baik tua ni sahaja lun mana Jumat sunat karena Allah. Sahaja lun mana untuk menghadiri sembahyang Jumat sunat karena Allah. Benar tanit karena fala. Menyo hana tanit hana fala. Mano berbulut mandum lagi mano rafa hadas. Baik mano setinggal kan. Nyahina ngak nafala. Bentuk tekan mano manteng hana niat ataupun mano hana rata seluruh tubuh. Mano berata mandum dan benar tanit yang mendapat fahala. Nyan i yang merutik dari tamano nyan han mustakmal karena kan mano wajib. Yang mano sunat nyan. Walaupun tamano mandum bulut badan tu. Nyawa tegekeun bagi orang yang ingin kehendak Jumat sunat mana, bagi orang yang hana rencana jak pada Jumat hana sunat mana. Baik terbayang aju tapi panjang surah kero tu berarti lagi seolah-olah Jumatnya jid tajak di hana. Munyo hana rencana tak nak jak kagak baik mana. Munyo rencana tak nak jak kagak mana kennya yang kena pegang. Orang yang rencana jak Jumat mana? Orang yang hana rencana jak karena uzur, karena urinang, karena sakit dan sebagainya hana sunat mana. Yang mana ji? Kau guna pegah ke katanya uragam yang wajib Jumat, oh berarti jid tajak jid hana tajak kenyan makna haji. Maka sunat mandi bersalahan mandi hari raya. Beda mana urang raya kalian? Maka tiada tertentu ia dengan orang hendak hadir jua. Jadi munyo urang raya kan sunat mana ku urang jak sembahyang urang raya menteng. Itanyo hanjit tajak dengan tajaga urang sakit ataupun hanjit hana tajak hanjit tak sembahyang tetap sunat mana urang raya. Nyan tani sid. Contoh musuh urang gak nyan sedang berhid. Nah sunat bagi gak nyan mana raya sunat dan merupakan pahala. Gemano sid berata mandum tapi kejaga bek duruh ke. Hati-hati pokoknya berbulut mandum sahaja lun mano urang raya Idul Fitri sunat karena Allah. Sahaja lun mano urang raya Idul Adha sunat karena Allah. Kan mano rafa ada raya pigoknya bukan daleh. Berarti urinang yang berhid hanjit rarao jik rao mau jaga sagai bek duruh. Jadi perlu pegah apakah dia hadir untuk salat Jumat atau salat urang raya ataupun tidak tetap disunatkan mandi hari raya. Nya sunat yang mana walaupun di rumah tak ada asih saja ataupun dalam keadaan halangan. Tak sembahyang urang raya, tak tubit dan tak sembahyang urang raya, sunat mana oleh rumah. Tegedi hana merupak jak sembahyang urang raya. Itanya orang yang hana uzur, kan hana uzur, kan putakeun hanjit tajak karena tajaga urang sakit maksud. Tak sembahyang jeut. Nyan sembahyang di rumah haju. Itanya ban hana tajak sembahyang urang raya berjamaah kata tak sembahyang rumah le. Padahal pahala kok jai gebi uranyan. Tak sembahyang je 2 rakaat. Cuma niji menyata sembahyang sirau tu hana payah baca khutbah. Tak sembahyang lagi sunat biasa saya hanji ile. Lagi tak sembahyang sunat duha. Saja lun sembahyang sunat urang raya Idul Fitri 2 rakaat karena Allah. Cuma ente ahli baca doa iftitah takbir padi 7 ge barakaat pun dalam celah-celah takbir baca tasbih. Alnya baca Fatihah, baca surat rukuk nya lagi biasa. Watai budah tadeng tiga lem baca Fatihah, takbir lem 5 ge. Lem celah-celah baca tasbih, nya baca Fatihah, baca surat rukuk lem tak selesai. Jadi baik tak tinggal walaupun kedeh hana tak berjamaah, kakeh yang sembahyang urang raya tetap pubuk di rumah. Ada masalahnya.
bek ban hana tajak kana sembahyang raya tu malu beget tid berjamaah ya nyan ban nyu kaje endo menteng dan sunat berpagi-pagi ya. Gimana pertanyaan? Tapi tiga jadi tadi waktu tarafah hadas besar mestiga ngen mano ke Jumaat apabila keduanya diniat sah mendapat pahala menyohana tanit gelah menteng tanit rafa hadas besar nyan naglah ke sunat mano ura Jumaat gelah nafahala ke sunat mano ura Jumaat hana karena hana niat menyona tanit na mendua buah hasil ke janabah hasil ke pahala sumayak hasil ke pahala mano Jumaat dia percarikan ni bagaimana saja lu rafa hadas besar serta sunat ura Jumaat mandi sunat Jumaat mandi Jumaat aja saja lu rafa hadas raya dan mano Jumaat karena Allah ya dak hana tanit sunat mano Jumaat anda kajut nyan gelah ke mano janabah serta na merupakan pahala sunat karena uranya ura Jumaat pahala mano Jumaat menyohana gelah menteng tuntutan cuman hana pahala ya kah wallahu a'lam bishawab sallallahu ala Muhammad sallallahu